Sulawesi Barat ini terdiri dari 6 kabupaten. Ya. Nah, 3 kabupaten itu merupakan sentra kelapa sawit. Nah, dari 3 kabupaten ini 50% wilayahnya merupakan perkebunan kelapa sawit. Jadi luar biasa. Jadi 3 kabupaten ini 50% wilayahnya adalah kelapa sawit. Nah, selama satu dasawarsa belakangan ini memang kelapa sawit menjadi mata pencarian masyarakat di Sulawesi Barat, khususnya 3 kabupaten itu, tapi terlalu banyak permasalahan. Ya. Luar biasa. Saya kalau reses ke daerah itu, aspirasi yang ada ya masalah perkebunan, terutama di 3 kabupaten. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk menggambarkan bagaimana manfaat sawit yang sekarang sedang perannya luar biasa ini, terutama karena harganya cukup baik untuk kepentingan rakyat. Karena itu judul wawancara ini adalah Sawit untuk Rakyat. Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Insinyur Iskandar Muda Baharudin Lopa. Dari namanya kita sudah tahu, jadi beliau adalah putra dari Pak Baharudin Lopa yang cukup legendaris dalam penegakan hukum. Pak Iskandar ini sekarang adalah anggota DPD RI dan mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Apa kabar Pak Iskandar? Kabar baik, Pak. Iya. Alhamdulillah. Iya, saya mendengar bahwa perkebunan sawit ini juga cukup potensial di Sulawesi Barat. Nah, sekarang sedang jadi primadona untuk ekspor produk perkebunan sawit ini. Nah, mungkin Bapak bisa bercerita tentang bagaimana perkembangan penanaman atau perkebunan sawit ini di Sulawesi Barat, Pak. Baik, Pak Bambang. Terima kasih, Pak Bambang, kesempatan ini. Ya, saya bersyukur bisa bertemu secara pribadi dengan Pak Bambang lagi. Ya. Dan alhamdulillah saya masih diberi amanah untuk bisa mewakili aspirasi daerah saya di Sulawesi Barat. Jadi memang Sulawesi Barat ini terdiri dari 6 kabupaten. Ya. Nah, 3 kabupaten itu merupakan sentra kelapa sawit. Nah, dari 3 kabupaten ini 50% wilayahnya merupakan perkebunan kelapa sawit. Jadi luar biasa. Jadi 3 kabupaten ini 50% wilayahnya adalah kelapa sawit. Nah, selama satu dasawarsa belakangan ini memang kelapa sawit menjadi mata pencarian masyarakat di Sulawesi Barat, khususnya 3 kabupaten itu, tapi terlalu banyak permasalahan. Ya. Luar biasa. Saya kalau reses ke daerah itu, aspirasi yang ada ya masalah perkebunan, terutama di 3 kabupaten. Nah, tapi belakangan memang akhir-akhir ini, terutama di 2021 ini, tahun 2021 ini, ternyata
kondisi agak membaik, ya. Termasuk juga terjadi peningkatan kesejahteraan bagi para petani. Tapi walaupun demikian, tentu masih saja banyak permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Ya. Sebenarnya ada dua hal, Pak Bambang, ya. Ada dua hal yang paling pokok. Pertama, masalah harga. Ya. Kedua, masalah pupuk. Ya, karena bagaimanapun pupuk ini adalah material utama dalam perkebunan, ya kan? Jadi nggak bisa dipungkiri pupuknya adalah hal yang paling mendasar. Nah, kalau masalah harga, ya alhamdulillah dalam 1 tahun terakhir ini cukup membaik. Ya. Sekarang itu sudah harganya 2.800 per kilo. Sekarang di Sulawesi Barat, ya. Nah, menjadi pertanyaan para petani, kenapa berbeda harga di Sumatera dan di Kalimantan? Ya, di Kalimantan itu 3.300. Di Sumatera juga 3.300-an. Nah, di Sulawesi Barat ini kok masih 2.800. Padahal, ya, di Sulawesi Barat ini, khususnya di Kecamatan Pasangkayu itu terdapat pabrik pengolahan atau produksi minyak bahan jadi, ya, gitu ya. Kayak Bimoli dan lain sebagainya. Ada pabriknya. Jadi bukannya CPO aja yang diproduksi, dihasilkan di sana, tapi udah barang jadi sudah ada. Bahkan CPO dari Kalimantan dikirim ke situ untuk diproduksi jadi minyak. Nah, idealnya memang harganya harusnya minimal disamakan lah. Nah, ini pemerintah mesti ada kebijakan khusus harusnya, ya. Ya, membuat suatu standarisasi harga supaya bisa sama. Nah, dalam hal harga saya kira sudah agak lumayan, ya, walaupun perlu ada penyamarataan lah. Nah, problem yang paling utama adalah pupuk. Ya, pupuk kan dikenal dengan pupuk subsidi dan non subsidi, Pak Bambang. Ya. Kalau subsidi kan kewajiban pemerintah. Nah, pupuk sendiri itu sebenarnya ada dua macam yang dikenal di petani itu. Satu namanya urea dan satu KCL. Ya. Nah, kalau urea itu dia fungsinya untuk menyuburkan tanaman. Yang urea. Nah, KCL itu untuk buah. Nah, ini yang sangat penting KCL ini. Nah, sekarang yang disubsidi pemerintah hanya urea. KCL itu enggak. Nah, oleh karena itu diharapkan pemerintah mestinya semua jenis pupuk ini bisa disubsidi. Tapi yang paling mendasar adalah ketersediaan pupuknya sendiri. Ya. Itu kalau subsidi hanya berapa persen yang bisa dipenuhi, Pak Bambang, ya. Nah, sedangkan yang non subsidi itu berebutan petani di distributor, berebutan mereka, saking langkanya itu berebutan. Baru harganya luar biasa, Pak Bambang, ya. Saya kasih ilustrasi aja harga, ya. Kalau subsidi itu urea itu 120.000 per 50 kg. Satu karung, ya. 120.000 satu karung. Yang non subsidi 400.000, bayangkan itu. Yang non subsidi 400.000. Yang urea dan KCL. Sedangkan yang pupuk KCL ini kan sangat dibutuhkan untuk buahnya besar dan berat. Ya kan? Kan ini kan kalau hasil kan yang penting beratnya. Nah, saking langkanya nih pupuk, harusnya kebun sawit itu kan 4 bulan sekali dikasih pupuk. Nah, ini mereka hanya bisa 6 bulan sekali. Nah, begitu. Kemudian kalau pakai pupuk KCL tadi untuk buah, ya, untuk 1 hektar itu bisa 1,5 ton. Untuk 100 pohon, ya, bisa 1,5 ton. Kalau tidak pakai KCL, hanya 500 kilo. Jadi
perbandingannya 1:3. Jadi kira-kira ilustrasi untuk pupuk demikian Pak Bambang. Jadi bagaimana pentingnya pupuk ini, ketersediaan pupuk ini, sehingga diharapkan pemerintah juga memperhatikan kondisi ini. Begitu. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Ini berbicara masalah pupuk, ini kan berarti masalahnya petani ya. Kalau perusahaan besar kan mungkin nggak ada masalah. Nah sekarang pertanyaan saya, berapa persen itu dari semua lahan sawit itu yang dikelola petani Pak? Itu kan ada perusahaan-perusahaan besar, kemudian ada petani-petani. Nah ini komposisinya seperti apa? Banyak mana yang petani atau Pertanyaannya bagus nih Pak Bambang, bagus. Jadi di Sulawesi Barat itu ada beberapa perusahaan besar Pak Bambang ya. Salah satunya Astra, Astra paling besar ya. Lalu ada 3 atau 4 lah, saya nggak hafal ya. Nah, kan dikenal dengan istilah inti plasma ya. Jadi perkebunan itu mengenal dengan istilah inti plasma. Jadi kebunnya masyarakat dikelola oleh perusahaan ya, sebagai inti. Nanti bagi hasil 40 buat perusahaan, 60 buat petani. Itu inti plasma. Petani nggak keluar apa-apa lagi Pak Bambang, nggak tahu nahu lagi, dia tinggal terima uang di rekening aja. Itu inti plasma. Tapi di Sulawesi Barat ini, saya nggak tahu kalau di Sumatera atau di Kalimantan, itu hanya 20-30% yang petani. Nah, yang mandiri justru lebih banyak. Nah, mandiri justru 70% mandiri di Sulawesi Barat. Mandiri itu termasuk pengusaha Pak ya. Ya, ada pengusaha, banyak pengusaha sawit di sana Pak. Ya, yang banyak duitnya itu jadi sawit. yang petani itu petani murni, artinya tidak gimana Pak cara nggak masuk plasma. Jadi seperti Pak Bambang misalnya beli 4 kapling atau 10 kapling 20 hektar. Nah, itu masuk mandiri namanya. Ada juga pengusaha yang mempunyai sampai 1.000 hektar, ada 4.000 hektar, ada pribadi gitu loh. Nah, itu dikelola sendiri, namanya mandiri kan. Nah, nanti mereka menjual ke perusahaan. Yang tadi banyak masalah yang mungkin menjadi kewajiban Pak Mandiri ini harus berjuang. Itu kan yang kecil-kecil, itu kira-kira ukuran berapa Pak yang masih itu susah, banyak tergantung dari soal pupuk dan sebagainya itu. 1 hektar 50%. Ya, nah artinya ukuran luasan yang petani-petani kecil ini berapa garapannya? Oh iya, betul. Pertanyaannya bagus juga nih. Macam-macam Pak Bang ya. Ada yang punya 5 kapling 10 hektar ya. Ada yang punya 20 kapling 20 hektar. Ya. Jadi banyak yang begitu petani-petani. Itu yang sulit. Karena mereka kan memang murni mata pencariannya kepada sawit, ya kan? Nah, kalau tidak punya kemampuan finansial lainnya, sehingga sangat berharap kepada bagaimana harga pupuk dan harga bibit. Ya, gitu. Ya. Nah, sekarang mengenai pupuk, Pak. Jadi ini kan juga di mana-mana juga begitu. Saya wawancara di beberapa petani di Sumatera ya begitu. Jadi artinya
harga bagus, tapi pupuknya juga bagus. Jadi artinya mereka banyak perolehannya itu menjadi cost untuk pupuk. Jadi artinya marginnya juga menjadi mengecil. Biaya produksi tinggi. Ya, pertanyaannya tadi pupuk subsidi, non subsidi oke, beli, tapi barangnya tidak ada, sehingga berebut gitu Pak ya kira-kira persoalannya. Betul. Nah, Betul. terus sekarang apa tidak ada alternatif Pak? Beberapa petani di Sumatera itu membuat pupuk organik sendiri, misalnya kayak begitu. Nah, mungkin yang saya belum dengar di Sulawesi Barat seperti itu, Pak Bambang. Jadi memang mereka murni mengharapkan pupuk dari pemerintah tadi. Jadi saya belum dengar itu. Tapi ide yang bagus juga itu. Ya, jadi mereka mengatakan memang Pak hasilnya nggak semaksimal kalau pakai pupuk standar itu ya, pupuk tadi yang disebutkan urea atau KCR dan sebagainya. Tetapi kalau dihitung itu masih lumayan karena pupuknya tidak begitu mahal, ya dia mendapat panennya juga tidak begitu maksimal, tapi masih untungnya masih bagus. Jadi jadi hasil tergantung biaya produksi. Kalau biaya produksi tinggi, hasil juga tinggi biasanya. Sehingga margin tetap stabil gitu. Tetap ada gitu ya. Jadi kalau begitu berarti perkembangan ekonomi Sulawesi Barat paling tidak di 3 kabupaten itu sangat sangat dipengaruhi oleh sawit ini ya. Betul. Mereka karena masyarakatnya mata pencariannya ya petani sawit ini. Begitu. Jadi yang lahannya luar biasa besar di sana. Sehingga kesejahteraan mereka juga sangat tergantung pada hasil pertanian sawitnya ini. Nah, oleh karena itu, yang seperti saya katakan tadi, harga dan pupuk menjadi hal yang sangat penting. Kalau harga sudah lumayan lah Pak Bambang. Betul. Kalau harga, apalagi sekarang kebutuhan dalam negeri juga luar biasa, tidak hanya untuk ekspor saja Pak. Untuk untuk biofuel itu juga membutuhkan itu sekarang kan. Betul. Ya, jadi CPO. Ya, CPO artinya untuk bahan bakar itu juga membutuhkan. Dan ada yang lucu juga. Saya wawancara dengan dubes Malaysia itu justru beli dari Indonesia juga, gitu. Walaupun dia juga punya sawit sendiri, tapi tetap masih beli dari Indonesia. Jadi memang pasarnya bagus sekali. Nah, kalau soal jangan jual lah Indonesia ya. Iya. Pak Iskandar, kalau harga itu sebenarnya di Sumatera juga mengeluh Pak, sekarang turun. Oh gitu ya? Iya, jadi harga hampir sama tadi kalau disebutkan 2.800 itu hampir segitu juga. Kalimantan yang masih tinggi. Mungkin. Kalau saya belum. Barat 3.300. Iya, baik. Nanti saya cek. Nah, dampak itu saya wawancara juga dengan Pak Muhammad Saleh yang dulu teman kita. Betul. Iya, dia mengatakan ini kita sedang senang Pak, pasar elektronik kita naik karena petani sawit sedang jadi memang betul dampak ekonominya luar biasa. Ya, betul. Nah, kalau melihat itu kan ke depan mungkin orang akan lebih banyak lagi yang terjun di sawit karena pasar dalam negerinya juga kuat. Bagaimana di Sulawesi Barat? Jadi sebenarnya sawit ini kan umurnya 25 tahun Pak Bambang ya. Sehingga diperlukan adanya replanting, ya, peremajaan. Nah, di pemerintah sebenarnya ada programnya itu. BPDKS itu sudah membuat program replanting. Cuman petani-petani yang awam ini, yang mandiri ini, yang yang skala kecil ini, yang justru banyak ini, kadang-kadang enggan mengikuti program pemerintah ini karena ada stak waktu 5 tahun. Kalau diremajakan, dia nggak bisa produksi dulu 5 tahun.
Mau makan apa mereka? Ya kan? Nah, harusnya begini. Harusnya pemerintah membuat planning, replanting itu bertahap. Jadi kalau orang punya 10 coupling, ya 5 coupling di replanting, yang ini jangan dulu. Harusnya begitu. Jadi tenaga penyuluh juga sangat penting, Pak. Bayangkan itu mereka yang punya pupuk pun kadang-kadang cara penggunaannya masih kurang tepat, sehingga produksinya kurang maksimal juga, cara memupuknya dan lain sebagainya, ya kan? Apalagi replanting tadi. Nah, tenaga penyuluh juga penting ini, karena masih kurang di Sulawesi Barat, tenaga penyuluh masih kurang. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab loh? Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. Biosaliva aja. Nah, yang menyangkut BPD PKS, Pak, memang saya sudah pernah wawancara dengan Dirut juga BPD PKS. Mereka mengatakan selama ini kesepakatannya dengan pemerintah memang baru membiayai proses replanting itu, misalnya penumbangan pohon, ya, kemudian penggarapan lahan itu ya. Nah, kemudian ada anggota DPR, kalau nggak salah Ketua Komisi 4, kalau nggak salah Pak Sudin itu mengatakan seharusnya BPD PKS juga menyiapkan anggaran untuk biaya hidup petani sawit yang menunggu 3-4 tahun sampai berbuah. Nah, ini saya konfirmasi ke BPD PKS, memang itu belum disiapkan. Tapi kalau pemerintah menghendaki seperti itu program itu bisa dilaksanakan. Nah, sekarang tinggal Pak Iskandar ini termasuk yang harus dorong-dorong pemerintah supaya ada program itu, sehingga satu-satunya alternatif tidak hanya bertahap tadi, tapi bisa juga mendapatkan dari biaya hidup selama menunggu. Bantuan lah sifatnya. Bansos, mirip-mirip bansos lah. Boleh juga itu, idenya bagus itu. Saya di komite 3 Pak sekarang. Nanti saya sampaikan ke teman saya nih, komite 2 ini. Bagus idenya, bagus juga itu. Yang penting kan punya daerah sawit, jadi Pak. Iya betul. Jadi memang bagus idenya tadi. Jadi perlu ada bantuan bagi proses peremajaan sawit ini supaya bisa berkelanjutan dan hasilnya juga lebih bagus. Karena kalau sudah 25 tahun, kadang-kadang sudah nggak berproduksi lagi. Jadi kalau sekarang sudah replanting, petani Sulawesi Barat sudah bertanam sekitar 25 tahun, Pak, ya? Udah lama kalau gitu ya? Udah lama. Ada yang sudah ada yang 25 tahun sudah. Ya. Ya. Nah, kalau kelihatannya sepanjang sejarah kata mereka, ya, saya juga cuma tanya-tanya, itu harga tahun ini, tahun 2021 itu yang paling tinggi. Gitu. Paling tinggi, pernah cuma 1.200, 1.400, waduh, kasihan mereka itu. 1.200 pernah, 1.400, sekarang 2.800. Surga, lumayan. Pernah menyentuh 3.000 memang? Pernah, tapi nggak lama itu. Pernah menyentuh 3.000 pernah. Iya. Tapi sekarang 2.800, Pak. Kalau menurut petani ada juga mengatakan, harga sekarang ini kalau bisa bertahan terus saja udah bagus, Pak, katanya gitu kira-kira. Oh iya, benar. Saya khawatirnya begini, Pak, ya. Ya, mudah-mudahan hoax ya, nggak benar ya. Ini pupuk harganya agak naik dan langka karena harga sawitnya tinggi. Apa linear dengan hal tersebut? Enggak mungkin ya. Sebenarnya begini, saya kan ini berkomunikasi, Pak, ya. Sekarang kegiatan saya itu berkomunikasi kemana-mana. Saya tanya juga ke pabrik pupuk. Mereka mengatakan bahwa misalnya pupuk NPK itu unsur PK-nya, fosfat dan kaliumnya itu impor, Pak. Nah, harga di luar negerinya juga tinggi gitu. Ya, ini apa yang disampaikan oleh dari produsen pupuk seperti itu.
Jadi produksi pupuknya mahal, biaya produksinya. Maka harganya juga mahal. Nah, harganya mahal Pak, luar biasa harganya. Bayangkan aja kalau yang non subsidi itu petani bisa 400.000, di mana di uang? Luar biasa lah, 400.000 sampai 500.000 harganya. Nah kalau harga jual tidak tinggi, kasihan kan. Maka sekarang ada pabrik pupuk swasta yang membangun tidak begitu besar pabriknya, kecil tapi di dekat lokasi-lokasi kebun, Pak. Jadi untuk mengurangi biaya Operasional. Distribusi, jadi mereka biaya. Ya. Nah, tapi saya juga tanya, apakah dengan di Sumatera sudah ada pabrik-pabrik lokal itu harga menjadi turun? Enggak juga Pak. jadi kalau nggak turun, ya, jadi kalau nggak turun berarti yang untungnya menjadi lebih banyak dari produsen pupuknya gitu loh. Betul. Ya. Nah, Pak Iskandar mungkin ada hal-hal tadi ya, kalau bisa dikerucutkan, apa yang ingin disarankan ini, baik kepada pemerintah, mungkin kepada perusahaan-perusahaan besar yang lebih baik, mungkin mereka punya diharapkan punya kewajiban sosial untuk membantu petani-petani yang perlu dibina tadi kan, penyuluh tadi penting. Nah mungkin petaninya sendiri, mungkin Pak Iskandar punya saran, monggo Pak, silakan Pak. Ya kalau begini, ya Sulawesi Barat itu kan termasuk wilayah daerah yang baru Pak ya, provinsi yang ke-34, sehingga 3 tahun yang lalu masih tergolong provinsi tertinggal 3 tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah enggak. Walaupun dari sisi infrastruktur, ya, pendidikan dan lain sebagainya masih terlihat masih tertinggal, masih kurang. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan besar yang ada di sana ini harus memperhatikan benar undang-undang tentang perusahaan yang istilahnya ada istilah CSR Pak ya, pernah dengar ya? Nah itu harus benar-benar diperhatikan karena banyak infrastruktur di sana rusak. Jalan poros itu di 3 kecamatan ini kalau kita lewat itu jalannya rusak. Siapa yang membuat demikian? Ya mereka ini, para perusahaan-perusahaan besar yang mengangkut dan lain sebagainya. Nah itu harus diperhatikan. Kemudian kalau masalah harga ini kan kesepakatan Pak. Tidak serta-merta juga pemerintah menentukan sekian. Jadi ada kesepakatan 3 pihak, petani, perusahaan, dan pemerintah daerah. Kalau nggak salah ada pergub itu untuk harga. Itu ada. Jadi gubernur mengeluarkan peraturan untuk harga sawit, ada itu pergub. Tapi kebijakan dari tiga pihak. Nah, kalau secara umum harusnya sih idealnya seluruh Indonesia samalah harganya. Ya kan? Kalau di Kalimantan 3.300 ya di Sulawesi juga kalau bisa 3.300. Ya kan? Kalimantan Barat itu terakhir ini saya tanya 3.300. Di Kaltim juga Kalimantan Timur. Padahal mereka CPO-nya dikirim ke Sulbar untuk diproduksi. Di Kecamatan Pasangkayu sudah ada pabriknya di Sulbar. Ada di Sulbar pabriknya. Ya. Kemudian pasokan pupuk lah ya, harus banyak. Kalau bisa melimpah. Ya kan? Jadi enggak berebutan ini petani di distributor, ya kan? Apalagi yang subsidi tadi, kalau bisa secara komprehensif dipenuhilah semuanya, jenis-jenis pupuknya gitu ya, bukan hanya urea saja. Ini faktanya, saya nggak tahu di Kalimantan atau di Sumatera ya, tapi yang subsidi itu hanya jenis urea. Padahal itu hanya untuk menyuburkan, sedangkan untuk buah itu kan ada namanya pupuk KCL, nggak salah begitu. Kemudian ini yang penting juga Pak, penyuluh pertanian, nah, ya kan, penyuluh pertanian atau perkebunan.
perlu diperbanyak lah. Nah, karena bagaimanapun kualitas sawit yang bagus juga tergantung bagaimana cara memproses produksinya kan yang benar. Itu menghasilkan kualitas yang bagus. Nah, ini tugasnya para penyuluh sebenarnya sih. Saya kira 3 hal itu Pak Bambang. Terima kasih sekali Bapak Haji Insinyur Iskandar Muda Baharudin Lopa, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi masukan baik kepada BPDPKS maupun kepada Kementerian Pertanian dan juga kepada masyarakat pemerintah daerah untuk memajukan kesejahteraan petani sawit terutama, karena kalau yang besar-besar pasti sudah pintar memikirkan dirinya sendiri. Yang kecil ini. Ya, sekali lagi terima kasih Pak, sukses terus dan yang penting Pak Iskandar sehat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak Bambang. Terima kasih ya. Oke.